hal gerakan penyusunan rencana definitif kelompok tani RDK dan rencana definitif kebutuhan kelompok tani RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024. Ini kami baru menerima surat ini kemarin, ya. Setelah itu, setelah saya baca isinya, ini memang konsep awal sebetulnya memang dari kita, hanya kemarin setelah dari rapat bersama perekonomian dan Indak serta dari pertanian, ini memang ada kalimat-kalimat yang seharusnya direvisi gitu kan, diperjelas. Jadi diperjelas agar nanti Bapak Camat menerima surat ini jelas. Pak Camat ngopo, nanti yang Pak Kepala Desa lah opo, penyuluhe yo lah opo kan gitu kan. Itu harusnya jelas di surat ini. Namun setelah saya baca, ini ternyata masih ada agak ngambang. Jadi saya pun kalau membaca ini ya wes, nah, misalnya Pak Camat contoh yang sudah menerima semua nggih? Sudah membaca semua apa belum? Sudah membaca atau belum? Sudah dibaca? Belum dibaca? Oh. Belum dapat, Bu. Nah. Ini sudah dikirim lewat PDF, ayo. Coba di PDF-nya dibuka. Dibuka, mari kita cermati bareng-bareng ya. Surat ini. Sudah? Sudah belum? Belum, Bu. Belum. Yang suratnya ini aja, Mas. Yang di ini aja, suratnya Pak Bupati aja. Iya, Pak. Ya. Nanti kita, kalau jenengan belum baca kan saya nanti ini ya, belum bisa menyampaikan maksudnya yang poin 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Maaf nih teman-teman, ini kita sudah lama ya nggak melakukan Zoom, jadi kayaknya Zoom ini juga rada apa? Enak Zoom apa enak ke kantor dinas? Teman-teman ini coba. Enak Zoom, Bu. Enak Zoom, Bu. Enak Zoom. Oh ya udah kalau begitu ya. Bu, enak Zoom. Ya. Enak kantor, Bu. Bisa untuk snack. Oh, snack ya. Sudah? Atau saya ini saya. Ya. Jadi ini ya secara garis besar aja ya teman-teman ya. Mungkin saya sampaikan surat ini. Intinya begini. Jadi sebenarnya harapan kami yang pertama, ini nanti ada komunikasi Pak Camat dengan Kepala Desa tentang dukungannya dalam menyusun yang poin ketiga ini. Jadi database kelompok tani. Ini kan teman-teman kemarin kan kita ya apa ya, Polygon dan sebagainya itu dengan NOP, NIK, ya, terus apa kelompok taninya, ya, terus nanti apa kita juga input nanti di simulutan. Nah, data-data ini sebetulnya kita memang butuh bantuan dari pihak desa. Nah, butuh bantuan dari pihak desa untuk memberikan data-data kepada ya maksudnya kelompok ya, nanti tetap kelompok kan ini sing yang bergerakan gitu kan, difasilitasi oleh kita. Kalau kita mendampingi, maksudnya kita mendampingi. Nah, data ini kan akan kita pakai selamanya, pokoknya seterusnya gitu kan. Tidak hanya sebatas untuk alokasi pupuk. Ya. Oh ya, ini sudah ya. Ini ya, kita cermati bareng-bareng ya ini teman-teman yang surat itu ya. Jadi data yang poin 3 nih ya. Kenapa saya nih poin 3 dulu nih? Gerakan penyusunan ini suratnya ini ya.
Bisa ya, terbaca semua ya? Satu Mas, bentar, satu dulu. Nomor 1. Sudah ya? Ya, jadi kalau di sini kan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, maka perlu adanya dukungan untuk gerakan penyusunan RDK dan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024 melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini melakukan koordinasi dengan BPP di tingkat kecamatan masing-masing. Ya, ini ujungnya ya, masa Pak Camat harus ada komunikasi dengan teman-teman koordinator, ya, terkait dengan mungkin kalau Pak Camat mungkin kan ada yang tidak paham itu RDK apa RDKK. Ini paling enggak teman-teman bisa menjelaskan lah itu RDK dan RDKK itu apa pada Pak Camat dulu ya. Nah setelah itu ini kan Pak Camat nanti bisa yang nomor poin 2 itu kan menyampaikan kepada kepala desa di wilayahnya masing-masing untuk agar kepala desa ini mendorong peran aktif masing-masing kelompok tani di wilayahnya dan para tokoh masyarakat pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RDK dan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024. Jadi biar itu di unmute semua. Ya, yang nomor 2 ini, saya teman-teman, maaf nih teman-teman ya, maksudnya saya kepingin dari kita, mungkin kalau Pak Camat menjelaskan ke Pak Kepala Desa, itu mungkin kan tidak bisa secara jelas atau komplit lah gitu kan. Nah ini perlu dari kita. Nah, makanya nanti saya nyuntulung koordinator ini bisa memberi saya mau bisa masuk pada saat rakorcam. Rakorcam ya, kan itu nanti kepala desa kan hadir di sana. Nah, itu kesempatan kita masuk di situ untuk lebih menjelaskan secara teknisnya itu jane sing dikarepke opo sih data-data atau kelompok-kelompok tani untuk bisa diaktifkan oleh Pak Kepala Desa. Kami sudah dengan Pak Gun. Mungkin kalau yang ini mulai teman-teman barangkali untuk segera nih waktunya kita juga nggak banyak ya. September ini mungkin tiap bulan kan ada nih ya rakorcam. Nanti saya nyontulung semua memberikan informasi kepada bidang penyuluhan ya. Jadwal rakorcam di masing-masing kecamatan. Nanti kami mungkin ada yang turun di kecamatan, tapi ada yang kita serahkan sepenuhnya ke koordinator. Jadi kami akan melihat dari tingkat mungkin luasannya, mungkin dari tingkat permasalahan yang di lapangan. Kalau misalnya kayak di sing wis dadi anune sapa kayak tayu mungkin gak perlu iku ditekani dari bidang penyuluhan misalnya karena datanya sudah siap kan gitu kan dari poligonnya dari per petanya itu sudah ada semua mungkin itu wes gak perlu gitu. Nah nanti kita akan hadir di wilayah-wilayah yang memang kelihatannya masih bermasalah ya, datanya belum bisa istilahnya kita belum bisa mengakses atau mungkin ya saya durung komplit gitu kan, durung bisa dari desa-desa ini belum mendukung di sana. Itu ya. Jadi yang nomor 2 nanti saya nyuntulung segera koordinator BPP ketemu Pak Camat gitu nggih. Koordinasi terkait surat ini gitu kan. Surat ini tuh karepe iki gitu kan surat ini. Jadi kita nanti mohon untuk bisa diberikan kesempatan pada saat rakorcam untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh kepala desa bersama kita. Oke, terus yang nomor 3, nomor 3 ini nanti kan Pak Camat ini kan
nanti kan menyampaikan atau mengarahkan kepada kepala desa bersama penyuluh pertanian agar melakukan verifikasi database kelompok tani berbasis lahan dengan menggunakan nomor objek pajak atau NOP, SPPT, PBB. Jadi sebetulnya poinnya itu di 3 ini ya. 3 ini kita kan selama ini data kita masih belum menurut saya belum semuanya saya kira. Mungkin hanya baru beberapa BPP yang sudah mendekati selesai gitu. Tapi yang lainnya kelihatannya masih nggak tahu ini kesulitannya di mana dan mana yang perlu didukung oleh kepala desa. Nah ini 3 ini memang harapan kita dengan adanya nanti verifikasi database bersama-sama, ya tidak hanya pertanian saja gitu kan, tidak hanya penyuluh saja, tapi nanti kepala desa juga ikut juga di sana, berperan di sana. Termasuk mungkin data-data NOP, SPPT, PBB yang ada di desa, mungkin petak-petak bloknya kan itu kadang yang tahu kadang kan dari perangkat ya, perangkat desa. Nah inilah yang nanti bersama-sama di ini poin 3 nanti kita lakukan gitu ya bersama pihak desa. Itu yang nomor 3. Jadi nanti mungkin Pak Camat memang perannya memberikan seperti seperti penegasan lah gitu kan, memberikan ya arahan atau naik perintah. Kadang sosok Pak Camat bisa merintah kepada desa ya. memerintahkan kepada kepala desa untuk ya ini menyiapkan database. Sebetulnya database ini tidak hanya digunakan untuk RDK saja harapan saya, tapi ini bisa digunakan untuk nanti apapun lah, ya apapun data-data itu yang penting ada. Jadi nanti data yang di desa dengan data yang di PPP itu sama harusnya. Jadi orang kok iki versinya BPP ini datanya kelompok. Tapi ternyata di data di desa beda lagi. Jadi luasannya iki piro misalnya desa A luasannya 100 hektar. Nah, BPP ya kudunya sama, luasannya 100 hektar. Kelompoknya berapa? Di sana ada 10 kelompok misalnya. Ya sama. Jadi data itu database yang memang bisa digunakan baik kita maupun dengan yang dipakai untuk desa. Ya. Nah, karena sekarang apalagi usulan-usulan usulan ini bantuan-bantuan, bahwa itu hibah, bahwa itu apa. Semua sekarang ya poligon, ya kadang titik ordinatnya harus jelas kelompoknya ada di Simluhtan. Nah, itu kan makanya ini perlu ayolah bareng-bareng nek saya ya rada sidik lah, sempatkan waktu untuk bisa kita mendapatkan database yang memang sesuai dengan harapan kita. Ya, yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ini kan pada Camat memfasilitasi para kelompok tani dalam menetapkan daftar usulan RDKK ya pupuk sebagai CPCL pupuk penerima subsidi. Sebetulnya ya ini kan Pak Camat tetap mengarahkan atau memerintahkan kepala desa untuk memfasilitasi dalam rangka membuat RDKK. Kalau misalnya kelompoknya sudah mandiri, sudah bisa membuat sendiri ya mungkin tidak begitu nih. Tapi ini kan banyak juga kelompok-kelompok yang selama ini masih gandul gitu kan. Masa malah sing gawekno malah Joko KPL atau mungkin digawekno penyuluhe kan gitu kan. Nah, ini kan perlu ada semacam fasilitasi dari kepala desa. Harapan kita sih ada dana desa yang di sana gitu kan, bisa dipakai untuk itu. Jadi untuk pertemuan-pertemuan dan sebagainya ini karena yang jelas kita nggak ada anggaran di dinas ini. Jadi harapan kita itu memang yang nomor 4 itu adalah dana desa yang dialokasikan di sana untuk memfasilitasi para kelompok tani ini dalam menyusun RDKK. Jadi nanti komunikasinya seperti itu yang nomor 4. Makanya kenapa ini tembusannya ada kepala Dispermades. Ini karena ya kita arahnya memang
untuk penggunaan dana desa dalam rangka penyusunan database ini. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita tetap akan bersurat juga ke Dispermades kira-kira apa wae dana desa di kode mana misalnya kan gitu kan, belanja yang mana yang bisa digunakan untuk pemberdayaan kelompok tani. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 ini sebenarnya hanya apa ya istilahnya menekankan apa istilahnya ini untuk pupuk khusus untuk alokasi pupuk 2024 gitu ya. Namun sebetulnya saya ini tidak terpanjang hanya untuk pupuk, jadi untuk semua apa saja gitu kan, karena itu salah satunya adalah memang yang dalam waktu dekat ini yang harus kita penuhi adalah alokasi pupuk. Jadi makanya ini kenapa kita kejar untuk percepatan penyusunan IKI, ya Pak, RDKK termasuk database-nya karena ini saling terkait ya istilahnya database dengan usulan itu kan terkait. Jadi makanya nanti teman-teman dengan adanya surat ini nanti saya nyuntulung barangkali komunikasi dengan Pak Camat ya karena kan nggak mungkin Pak Camat rawuh di BPP tapi kita koordinator yang nanti matur ke Pak Camat. Ya, dengan adanya surat ini mungkin maksudnya seperti ini. Jadi itu teman-teman sementara yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali mungkin ada yang masih kurang jelas dengan surat Bupati ini. Monggo kita ketemu, kita diskusikan agar begini, kita harus sama, bahasanya harus sama. Ya. Bahasa dinas dengan bahasa teman-teman yang ada di BPP ini harus sama menyikapi surat edaran dari Bupati. Jadi nek Pak Camat nanti nyuwun perso iki piye Mas napike ngene-ngene jenengan menjelaskannya ya seperti tadi. Jadi bahasanya harus sama. Ngoten nggih. Saya kira itu dulu nanti monggo kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan nanti tapi secara teknis barangkali nanti bisa Pak Kun sama Pak Kun yang bisa menjelaskan. Ya, saya persilahkan monggo kalau ada yang mau disampaikan. Monggo Bapak Ibu yang perlu penjelasan lebih detail barangkali bisa mengajukan. Bisa. Oke. Dari Gunung Wungkal, di surat tersebut tidak bunyi menggunakan dana desa untuk memfasilitasi penyusunan RDKK. Terima kasih ini Pak Med. Mana Pak Med kok? Oh iya Pak, siapa? Oh, oke. Sama teman-teman. Oke. Monggo Bu Kadis dipun tanggapi. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa surat ini kurang jelas rasa saya nggih maksudnya. Makanya ini agak ngambang, makanya ini perlu nanti panjenengan komunikasikan dengan Pak Camat di masing-masing wilayah. Jadi saya waktu baca ini loh kok ini nggak disebutkan dana desa padahal kemarin waktu rapat itu harus dimunculkan gitu kan. Karena ini juga Dispermades kan juga dapat tembusan itu. Jadi kami ingin menggunakan kami bisa menggunakan misalnya itu dengan dana desa. Jadi nanti tolong Mas Med, kemarin sudah ada kesepakatan sebetulnya dengan pihak perekonomian untuk bisa mengkomunikasikan dengan Dispermades, karena nanti yang bisa apa ya istilahnya Dispermades ini yang bisa menentukan ini loh di kegiatan ini yang bisa untuk mungkin memfasilitasi penyusunan database di masing-masing desa gitu ya. Jadi terima kasih Mas Med. Jadi memang saya waktu baca ini juga agak wah ini suratnya agak ini perlu harus ada penjelasan kan gitu kan seperti itu penjelasan lanjut. Nanti kami juga kan kemarin kan kita ada di Gunung Kal ada rakorcam ya dengan para desa itu. Di situ juga ada
ketika sesi tanya jawab ada salah satu kepala desa yang kemudian dia bahas-bahas nanti masalah penyusunan RDKK ini. Kemudian dia menyatakan bahwa ya seharusnya KPL atau pengecer ini memfasilitasi kan betul-betul dengan para petani yang mereka sudah dapat apa namanya istilahnya dapat untung dari penjualan pupuk, masuk ngumpul petani raiso kan. Nah, terus kemudian saya timpali bahwa sebenarnya pertama dari pihak dinas tidak ada anggaran, kemudian dari pihak KPL atau pengecer sebenarnya secara psikis tidak ada kewajiban kan, karena memang tidak ada tes dari mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu ini Pak, gini kami dari dinas ini sedang apa namanya membuat surat ke Pak Bupati, Pak PJ, nanti harapannya mudah-mudahan di surat tersebut akan ada istilahnya bunyi apa supaya ada bahasa secara legal entah itu dari Dispermades melalui Bupati sehingga pihak desa itu nanti bisa mengalokasikan dana desanya di yang bidang pertanian itu nanti ke RDKK. Nah, tapi ternyata begitu surat ini turun ternyata nggak ada bunyi itu. Nah, makanya kemarin juga saya juga sebenarnya sebelum surat ini kami sudah koordinasi dengan Pak Camat juga. Saya bilang juga seperti itu Pak, insya Allah nanti ada surat dari Pak Bupati yang mungkin bunyinya nanti adalah menggunakan dana desa untuk penyusunan RDKK gitu. Jadi ternyata di luar ekspektasi saya ini terus terang surat ini. Ya Mas, nanti kami coba sama dengan Dispermades dan juga ini ya perekonomian mungkin nanti Pak Kun ya. Karena kemarin kan katanya yang mau ke Dispermades kan dari pihak perekonomian kan gitu kan, Pak Asisten dengan Dispermades gitu kan. Nanti kita tunggu, nggak bisa ya cepatnya nanti kita informasikan lah kepada Pak Camat-Camat untuk dasarnya yang mana gitu kan, nanti dari Dispermades untuk bisa mengalokasikan lewat dana desa. Nanti ya, Mas. Sebentar lagi Mas Rendang tes ini Bu. Jadi biar bisa dimasukkan nanti ke anggaran. Oh ngaten nggih. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya pada saat Musrenbangdes teman-teman diundang enggak? Diundang Bu. Diundang. Saya nyuntulong kalau yang belum diundang sama ini pihak desa, saya nyuntulong jenengan yang proaktif ya. Jadi jenengan ikut mengawal gitu. Jangan sampai nanti kalau sudah itu jadi ternyata kelewatan gitu. Kita bisa mengingatkan kegiatan-kegiatan mungkin di sektor pertanian ya, sifatnya pemberdayaan kelompok-kelompok itu atau mungkin bangunan-bangunan yang untuk mendukung pertanian itu panjenengan nanti yang mengingatkan di sana. Jadi saya nyuntulong kalau Musrenbangdes jenengan harus hadir gitu kan, mungkin BPL Wilbinnya atau mungkin koordinatornya gitu ya. Jadi proaktif Kalau menunggu diundang ya kadang ya sosok kelewatan gitu kan, nggak diundang. Padahal jenengan harus mendampingi mengawal ini yang dana desa yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Begitu Mas Met ya. Dan untuk berlaku untuk teman-teman BPP yang lain untuk menindaklanjuti kaitannya dengan di saat-saat Musrenbangdes bisa dikomunikasikan kaitannya dengan dukungan penganggaran dari dana desa. Terus kemudian dari Sukolilo kaitannya dengan apakah ada surat edarannya untuk usulan RDKK kawasan perhutani atau LMDH. Ini barangkali Bu Kadis menjawab atau Pak Doni ya yang spesifik menangani ya. Kalau saya menjawab nanti salah lagi. Ya. Monggo Pak Kun atau Pak Doni. Monggo. Pak Kun ya. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mute.
Mohon izin Bu Kadis menanggapi, mungkin nanti dilengkapi oleh Mas Doni. Terkait dengan kebutuhan pupuk untuk yang LMDH, alokasi kan berada di wilayah perhutani. Barangkali nanti ada kita koordinasi dengan perhutani untuk tadinya kami merencanakan untuk KTH, LMDH, perhutani, CDK, mungkin nanti kita undang untuk rakor menyesuaikan dengan kebutuhan, karena mungkin dari pihak KTH tahun ini sudah menyusun kelompok tani, kemudian dari perhutani nanti stockholder, berarti nanti akan kita coba koordinasi dengan perhutani. Itu Pak Mundori, jadi ditunggu saja, insya Allah minggu depan Mas Doni ya, untuk mungkin ke perhutani untuk segera juga sosialisasi menyusun RDKK untuk kawasan perhutani. Itu ya Mas Mundori ya, dan lain mungkin di LMDH, mungkin di Kecamatan Kayen, Tambak Romo, Pucak Wangi, Margorejo, Telogowungu, Gembong, Duku Seti. Terima kasih Pak atas tanggapannya, Mas Betul. Ya, kita coba insya Allah minggu depan akan kita koordinasikan ya dengan perhutani. Mudah-mudahan kita waktunya minggu depan bisa sama CDK, sama KTH ya Pak Gunawan ya. Oke, itu terima kasih. Saya kembalikan. Nambahi, monggo Mas Doni. Nyon sewu, sebelumnya tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait LMDH dan KTH, kami saat ini sudah mulai berembuk dengan teman-teman bidang penyuluhan. Kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah terdaftar di Simluhtan. Yang kedua diusulkan oleh perhutani atau CDK. Jadi saat ini kami masih menggunakan aturan yang lama. Nanti mungkin akan kami usulkan ke Bu Kadis, ke Pak Kabid untuk bentuk suratnya mungkin seperti tahun kemarin, yang intinya perhutani atau LMDH yang akan diproses untuk pembuatan alokasinya adalah RDKK yang telah ditandatangani atau disetujui oleh ADM atau pimpinan perhutani. Jadi luasannya memperhatikan, kalau yang KTH itu nanti seperti di Blora itu nanti diusulkan lewat pimpinan CDK setempat. CDK itu cabang dinas kehutanan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi masih menggunakan aturan yang lama, baik LMDH atau KTH, bisa termasuk juga untuk yang Sukolilo dan Tambak Romo, itu kan ada wilayah yang masuk di KPH Grobogan dan KPH Blora. Itu untuk tahun ini akan kita susulkan surat juga ke KPH Perhutani Blora dan KPH Perhutani Grobogan, biar tidak terjadi masalah di desa Porangparing dan di desa Prawo, di sekitar perbatasan Grobogan itu tidak terdaftar gara-gara per KPH Perhutaninya tidak kita surati. Insya Allah nanti kami diingatkan teman-teman yang punya KPH selain Pati untuk mengingatkan suratnya, nanti kalau memang belum diberikan segera kita serahkan ke KPH Grobogan dan Blora. Itu untuk tambahan informasi kami, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir untuk masalah surat ini dan tindak lanjutnya, Bapak Ibu sudah sepaham ya? Halo? Sudah dipahami? Enggak ada suaranya ya? Sudah Bapak. Oke. Tinggal dieksekusi saja ya. Siap koordinasi sama Pak Camat. Oke. Untuk teman-teman BPP yang lain siap? Siap. Ya. Alhamdulillah. Itu ada lagi pertanyaan apa ini? Solusi menghadapi petani yang secara nyata tidak membudidayakan salah satu dari 9 komoditas. Solusi ini. Tapi juga tahu lahannya tidak mungkin menanam. Tapi beberapa petani juga siap
membuat pernyataan menghadapi, ya harus tegas saja. Apa Bu Kadis mau menjawab? Di luar. Ya kalau di luar komoditas ya ditegas saja, tidak masuk di dalam alokasi pupuk subsidi gitu aja. Okay. Itu dari Tayu nggih? Oh mau. Yeah. Begini Pak. Oh gitu ya, saya ini baru ditambah penjelasan ini Mas Udin. Oke, mungkin bisa didetailkan Mas Udin langsung. Begini Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman Tayu kan sudah sebagian besar sudah ada peta blok dan juga kita bisa melihat dari masing-masing wilayah bisa dari NOP yang sudah diajukan. Dan ketika kita ragu dan emang itu sebenarnya misal ini di sini ada di beberapa desa kan lahan-lahan ubi kayu. Sekarang fenomenanya itu lahan ubi kayu didaftarkan untuk jagung. Padahal selama ini dan juga bisa dilihat dari peta itu tidak mungkin bisa jagung. Kita sodori dengan surat pernyataan, mereka pun juga siap menandatangani surat pernyataan bermeterai. Padahal kita juga tahu bahwa lahan itu kondisi lapangan itu tidak pernah ada jagung selama ini. Nah, solusinya gimana Pak untuk menghadapi seperti itu? Kita tetap mengajukan atau dengan surat pernyataan itu mereka kan dengan meterai kan berarti dia juga sanggup untuk menanggung segala resiko. Dia juga kan seperti itu Pak. Nah, untuk yang keduanya mungkin kalau diserahkan ke desa, ada beberapa desa justru mengajani warganya, mengajani apa? Pokoknya supaya untuk pupuk ajokno wae jagung, ajokno wae pari misalnya. Justru itu malah berkembang dari oknum dari bawah desa. Itu seperti gimana Pak? Kita sebagai pemfilter juga kita di sini kan juga pemfilter ya, maksudnya yang ada di petani itu maksudnya pengen dapat pupuk subsidi, tapi itu ternyata tidak mungkin. Kita selalu berbenturan di situ. Mohon petunjuknya Bapak Ibu. Nanti kita tambahi, kurangi. Nek, menurut saya nanti tolong nanti dari teman-teman bidang barangkali ini. Namanya surat pernyataan dengan bermeterai. Ini ada konsekuensi hukumnya. Jadi nek aman-aman wae sih ra masalah. Tapi kalau itu nanti muncul benar setelah misalnya ada pemeriksaan ya, entah itu dari Insen ataupun dari BPK. Karena pupuk ini kan barang yang diawasi ya. Jadi kalau memang itu nanti ada temuan, ya ini saya malah kasihan gitu kan. Terus petani katakanlah carane ngono ya rekoso gitu kan. Nanti dengan dia menandatangani surat pernyataan itu ya, kan jelas salah jadi termasuk mungkin PPL barang juga nanti mesti akan kena gitu karena panjenengan kan ikut mengiyakan gitu kan, mengiyakan bahwa itu tidak sesuai dengan komoditas yang sebenarnya di lapangan. Jadi untuk amannya saja ya mending nggak usah gitu kan. Cobalah nanti kita harus cari memang teman-teman ini kita dituntut sekarang ini berinovasi gitu kan. Apa nek ubi kayu ki kira-kira nek bisa penggantine pupuk kimia ini apa gitu kan, mungkin mulai pupuk organik atau mungkin biosaka. Jadi saya belum melihat ini yang ubi kayu ini yang berbiosaka terus dengan pupuk organik yang memang sekarang ini kita kayaknya memang diarahkan untuk ke organik ya seperti itu. Makanya harapan saya ya teman-teman bisa bagaimana menjelaskan petani ini dengan dampak yang nanti akan akibat ya dari dampak ini dengan buat surat pernyataan yang saya kira terlalu berisiko gitu ya. Berisiko hukum terhadap nanti kalau memang itu benar-benar
ada temuan gitu, seperti itu. Saya kira itu, monggo mungkin dari nek ubi kayu sapa ngerti, kita nggak tahu ya perkembangan ini. Usulan kemarin itu Nggih, mungkin menambahi nggih Pak Buniken, Pak Gun, untuk ubi kayu saat ini kita masih menunggu, semoga saja atau doa kita bersama Permentan 10 tahun 2022 dirubah. Saat ini baru digodok antara 3 kementerian, Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Pertanian tentang konsep SLP. Ini barusan saya ketemu dari Direktorat Jenderal Anggaran, Bu, yang survei ke Margorejo kemarin tentang konsep SLP petani nanti. Jadi untuk saat ini belum ada surat resmi dari kementerian ataupun pusat mengenai perubahan Permentan 10. Jadi sampai saat ini kita masih menggunakan aturan lama 9 komoditas, tetapi tidak menutup kemungkinan mendekati akhir tahun atau penutupan bisa saja terjadi sesuatu situasi politik yang tiba-tiba harus mengusulkan komoditas lain. Jadi kami tidak berani untuk mengiyakan ubi kayu. Akan tetapi kalau memang masih menggunakan surat keterangan seperti tahun sebelumnya, monggo silakan. Memang secara konstitusi hukum itu kita tidak bisa melarang petani berubah komoditas. Tetapi kalau memang betul-betul berubah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berubah, itu kita ada konflik, Bu, antara petani dengan kita. Kalau teman-teman tahu sih alhamdulillah bisa mendeteksi. Yang tidak bisa dideteksi itu ada 4 kecamatan lainnya, Bu. Gunung Wungkal, Celuwak, Logowungu, dan Gembong. Itu ubi kayunya lebih besar daripada kayu. Jadi konsep surat pernyataan ini sebetulnya kemarin ada menurut teman-teman sebagai perlindungan hukum, Bu. Kalau petani itu berbohong. Ini petaninya yang berbohong, Bu. Nah, kita mau gimana? Petaninya itu pengen dapat pupuk itu loh, Bu. Ini yang terkadang kami dilema di lapangan dengan teman-teman. Kalau kita tahu lahannya dia bukan ubi kayu, lahannya itu masih ubi kayu tapi daftar jagung, mungkin kita larang bisa, Bu. Nah, kita kan nggak mungkin tahu semua wilayah, Bu. Itu terkadang cukup dengan surat pernyataan saja teman-teman akhirnya mengiyakan, ya udah berarti jenengan tanam jagung. Nah, itulah yang dilema di teman-teman di lapangan, Bu. Makanya doa kami satu, Bu, semoga ubi kayu diperbolehkan, Bu. Itu, makanya kami belum berani berkata panjang, tapi mungkin pertanyaan dari Mas Udin intinya adalah bagaimana tadi, Bu, menolak petani itu caranya gimana, Bu, untuk biar petani nggak berbohong gitu loh, Bu. Itu mungkin. Ini yang kasihan teman-teman, Bu. Disuruh berbohong oleh petani, Bu. Itu mungkin, Bu, sedikit. Makanya kan kemarin tuh banyak yang pakai surat keterangan, Bu. Jadi, untuk perlindungan teman-teman di BPP. Itu. Amin. Izin menambahi, Mas Udin. Halo. Iya, Pak. Siap. Jadi beberapa kecamatan yang sudah kami kunjungi kemarin untuk verbal, diantaranya Margoyoso, Bu Dewi. Ada Bu Dewi? Halo? Margoyoso? Margoyoso. Oh. Halo Bu Dewi. Halo, KKA. Ya, ini Pak Udin, ini ada Bu Dewi, mungkin bisa studi banding ke Margoyoso. Jadi untuk Margoyoso kemarin sudah kami tanyakan bagaimana Bu Dewi untuk lahan ubi kayu. Beliau Mbak Dewi, ya kita tetap kekeh kalau memang untuk ubi kayu tidak dapat Pak. Terus kemudian benar-benar disurvei ke lapangan. Jadi dicek betul ke lapangan, kalau memang tidak jagung ya memang enggak. Itu yang pertama. Nanti coba Pak Udin bisa cross dengan Bu Dewi, atau mungkin Bu Dewi bisa menyampaikan ya minta bantuannya.
Kemudian kami kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada rapat banggar dengan Dewan dan Bu Kadis sedang naik haji oleh Pak Hilal dari Komisi 4, Komisi B. Pertanian gimana inovasinya? Misalnya ubi kayu tidak dapat kan gitu. Ini kemarin apa tidak bisa itu tumpang sari, tumpang sisip. Nah, saya tidak bisa ngomong karena ya seperti kalau memang ada tumpang sisip, tumpang sari, jagung, ubi kayu. Saya takutnya kalau seperti yang di sepanjang Banyurip ke arah mana Sukabubuk ya, itu tumpang sarinya, tumpang sisipnya hanya di Galengan atau di Pematang. Kan ironi itu. Nih, itu. Kemudian ini monggo kalau memang surat pernyataan menjadi suatu pegangan dari sisi hukum bisa dipakai untuk teman-teman lapangan. Artinya diterangkan kepada si petaninya ini segala konsekuensinya. Jadi pernyataannya itu harus benar-benar dicek dengan konsekuensi hukum. Ya, Pak Udin. Kemudian satu lagi itu untuk apa tadi ya? Nanti tak sambung, lupa saya. Mau kembali ke Gini Pak, jadi karena kami sudah memetakan semua hampir 80% wilayah, kita sudah bisa memastikan bahwa itu tidak mungkin jatuh. Nah, solusinya kan pertanyaannya gini Pak, mereka atau oknum petani ini emang sengaja ngeyel, kita sodori pernyataan itu sudah jurus pamungkas kami, tapi itu tetap mau berani bertanda tangan. Nah, efek dari itu nanti ada kecemburuan, Pak. Kecemburuan di tingkat petani di lapangan. Oh, Bapak ini dapat lahannya ini, saya kok nggak dapat. Padahal yang brojol itu, yang sudah kaliber lah Pak. Yang brojol itu sudah kaliber, kita filter, kita lihatkan peta. Peta ini kondisi up to date. Hari ini jenengan ngaku ke mriki niku ketok Pak. Dihono sing percaya ngoten niku. Ada yang itu tadi tetap berani menandatangani surat pernyataan dan akhirnya juga kecemburuan di tingkat petani karena kita usulkan itu kita tidak bisa menahan ketika kartunya sudah ada pupuknya kan kita tidak bisa mengecek satu persatu untuk diaplikasikan di GC apa tidak itu sebenarnya kita sudah punya jurus-jurus itu tapi ada fenomena akhir-akhir ini loh Pak ada yang mungkin ada yang mengajari atau gimana ya. Pokoknya daftarnya jagung, pengennya jagung ada lebih dari 5 orang kondisi saat ini bahkan lebih ya. Sudah berani seperti itu. Saya curiganya ada yang ngajari gitu. Pokoknya ada yang pernah seperti itu, ada yang merojol sampai seperti itu. Kita survei sudah kembali bolak-balik Pak seperti itu. Tapi beliau ini kan rencana Mas. So ini hampir satu mau tak jagung, nyatanya tidak ada jagung. Itu mungkin yang menghadapi langsung Pak Mas Doni mungkin sudah gitu, sudah paham ketika menghadapi seperti itu. Ya pokoknya gitu, kita surat pernyataan itu jurus terakhir Pak. Kalau memang sudah merojol mau beratan dengan gitu, ya monggo. Tapi ketika itu tidak ubi kayu tetap digesek. Tidak jagung tetap digesek. Dan efeknya petani lain cemburu dan kayak dari ini menurut gambar sudah ketok seperti itu Pak. Kita yang kena. Terima kasih Pak. Mungkin solusinya sulit ini permasalahan di lapangan tapi itulah ya, fenomena yang ada akhir-akhir ini di Ayu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Udin. Semua ilustrasinya, gambarannya semakin detail. Tapi solusinya tetap tidak jelas ya. Senjatanya yaitu surat pernyataan. Jadi apapun konsekuensi dengan surat pernyataan itu, harapan kita kan ya kita tidak ikut-ikut lah ya. Intinya itu aja. Terus kemudian tumpang sisip tadi yang disampaikan, memang kita kan bolak-balik ke arah Sukabubuk sana yang disampaikan Pak Gun. Memang di sepanjang Banyu Urip ya, sisipnya memang lucu ya. Kalau misalnya separuh di tengah-tengah gitu sih masih dipahami lah.
Nah itu mungkin inovasi-inovasi yang kita harapkan, yaitu tumpang sisipnya tapi tumpang sisip yang wajar. Nek telo ora ono subsidi, tapi nek telo walaupun tidak ada subsidi kok menguntungkan ya silakan aja nanam telo, nang ya aja berharap pupuk subsidi ya gitu wong untunge iso tuku pupuk non subsidi. Itu nggih Bapak Ibu, Mas Sudin terutama Tayu. Nggih monggo Pak Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepala Dinas dan Bapak Kabid dan seluruh teman-teman BPP Sekarpati yang saya cintai. Ini yang pertama, saya butuh kesepakatan dulu ini Pak Gun dengan adanya surat ini. Yang pertama, itu apakah kita harus sesuai surat? Di situ tertulis RDK dan RDKK. Apakah keduanya itu harus dibuat? Tapi kalau menurut standar dari kegiatan penyuluhan, ya, terutama dalam persiapan penyuluhan, di situ tertera termasuk penyusunan RDK dan RDKK. Nah, untuk yang pertama, untuk RDK, ini kalau kita bayangkan, kita menggalinya itu dari petani satu persatu. Karena di situ ada yang namanya nama petani, umur, alamat, luas lahan, terus nantinya ada alat-alat yang sudah dipunyai, termasuk juga saprodi. Nah, termasuk juga adanya beberapa yang harus disiapkan. Di antaranya lah nanti petani harus membuat analisa usaha tani. Nah, ini yang pertama. Nah, dengan berkaitan ini, karena Pak Camat, Pak Kepala Desa mungkin belum paham dengan ini RDK apa, RDKK itu apa. Nah, nanti kalau ini hanya outputnya, RDKK endingnya hanya pada pupuk bersubsidi dan puas lahan berbasis NOP dan blok dan sebagainya. Nah, ini makanya mungkin nanti akan terkesampingkan RDK-nya. Nah, untuk itu yang pertama saya butuh kesepakatan apakah RDK harus dibuat atau cukup RDKK-nya saja. Kalau RDK itu dibuat, itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Harus waktu yang luang, karena ini membutuhkan data. Terus biaya kertas dan sebagainya, karena itu harus terdokumentasi. Oke. Terus selanjutnya, halo? Ya. Halo? 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 Ini saya ngomong dulu. Langsung diskusi. Gerakan penyusunan RDK atau RDKK untuk memperoleh database kelompok tani yang valid dan untuk bicara tentang RDK sampai dengan RDK bersubsidi sampai dengan terbentuknya suatu database kelompok tani yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini jelas seperti ini. Karena nanti tadi yang ngendikake Ibu Kepala Dinas tadi harus sama dari kelompok tani, desa, dan data sudah ditransfer ke BPP harus sepaham. Setiap ada perubahan sedikit pun harus kita ketahui. Nah, sangat berkaitan dengan database Poktan terkait dengan harus sangat berkaitan dengan Poktan. Potensi lahan, petani, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang terkait bantuan-bantuan, termasuk Alsintan. Makanya saya butuh ini, Bu. Karena di situ data ya, data yang menerima Alsintan, saya mohon dari bidang PSP atau yang mana ini harus siap on the track. Data itu sudah ada di setiap kelompok. Jadi nggak bingung nanti hubungannya dengan RDK atau RDKK. Ya. Terus dalam hal ini karena minggu depan ya maksimal 5 September hari Kamis BPP Kecamatan sudah menerima data tersebut di atas dari dinas. Ya. Mengingat juga dalam waktu dekat penyuluh di Widwin harus mendampingi, memfasilitasi penyusunan program tingkat kecamatan.
Ya, karena di situ nanti akan diturunkan menjadi RKTP. Nah, disitulah nanti terjawab apa kegiatan yang ada di tingkat kelompok tani. Nah, bicara tentang RDK dan RKK kita, dan untuk menyasar pada luas lahan, tapi semua seluruh dan segala tentang petani dan kelompok tani, roh dari kelompok tani, serta sangat berpengaruh terhadap dinamika perkelompok tanian. Nah ini, makanya ini perlu diseragamkan dari semua BPP. Mengingat nanti kalau tidak seragam, nah ini, jadi nanti bahan pembicaraan di tingkat desa masing-masing. Saya kira seperti itu ya Bu, karena juga mengingat ya, sehingga kalau termasuk Alsintan tadi tidak terjawab dengan data yang otentik, karena perpindahan SDM penyuluh itu bisa terlaksana dengan tidak terduga, sehingga mungkin data bisa terkesampingkan. Makanya dengan ini mohon database di samping database tadi yang sudah tolong termasuk alat. Karena alat Alsintan itu nanti akan berdampak atau harus masuk di RDK itu. Jadi RDK itu ada luas lahan, saprodi, alat, termasuk analisa usaha tani. Jadi nyekrup seperti itu. Saya senang dengan seperti ini, pertemuan seperti ini, tapi alangkah nanti harus ada dari tingkat kabupaten ada pendampingan ke BPP supaya ini lebih baik. Ini saya sudah mengarah ke yang lebih baik ini. Pak Doni penggeraknya ini, saya terima kasih seperti ini. Sehingga tapi harus betul-betul dikawal, jangan hanya berhenti sampai di sini. Sehingga jadi endingnya nanti bisa ketahuan semua. Maksudnya dari awal setiap petani itu saya merencanakan kegiatan ini, saya punya alat ini, saya saprodinya ini, analisa usaha tani saya ini. Nah, itu. Terima kasih, saya kira seperti itu Pak Gun. Pak Gun, mohon maaf kalau saya terlalu banyak usul. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pagi sudah sempat saya singgung dengan Mbak Diana. Kalau kita kembali ke masalah RDKK itu kan basis kita ya sebetulnya, walaupun bukan tugas utama, fasilitasi pendampingan. Jadi tugas utama enggak jadinya? Halo? Halo. Jadi tugas utama enggak jadinya? Kalau penyuluh ya tugas utama Pak Gun. Oke. Artinya gini Bapak Ibu, dulu waktu saya jadi kabid yang kedua kali juga sudah pernah saya sampaikan. Minta tolong kita mulai dari awal enggak apa-apa lah. Kita susun, kita bentuk, kita kawal satu Wilbin, ya, satu penyuluh, satu kelompok tani andalan yang proses secara hierarki, prosedur, kelompok tani yang baik, yang sesuai dengan Permentan, termasuk penyusunan RDK, RDKK, semua tahapan dilalui. Itu hanya satu dulu saja. 1 tahun 1 Pak, Pak Darya. Yang lain seperti biasa kalau mau nyusun langsung eksekusi, RDKK pupuk bersubsidi endingnya, nggak apa-apa silakan. Tapi kita mulai dari basic awal. 1 tahun ini saya sudah mohon ke teman-teman, satu PR-nya adalah pendampingan, membentuk, mengawal satu kelompok tani andalan, satu PPL, satu binaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 5-4 desa, saya cukup hanya satu saja. Ya, jadi kalau ada penyuluh 135 misalnya, yaitu berarti 1 tahun ini saya punya kelompok tani andalan yang semua administrasi, pengolahan kelembagaan, pengolahan administrasi, pertemuan rutinnya, inovasinya jalan. 1 tahun 1 kelompok tani, sehingga kalau saya mau berdiskusi dengan jenengan, saya cukup ke kelompok tani jenengan, saya sudah tahu jenengan. Ya. Oh, penyuluh-penyuluh saya ini ternyata aktif walaupun indikatornya baru tak sempitke 1 kelompok tani. Nah itu nanti tahun depannya diduplikasi Bapak Ibu. Nah, tahun depannya lagi mungkin bertingkat deretnya deret hitungnya hitung geometrik ya.
1, 2, 2, 4 kelipatan lagi, sehingga dalam jangka waktu 5 tahun kelompok tani menjadi baik semua. Itu rencananya gitu Pak. Dan terima kasih masukan, kita mengingat apa ya, tadi pagi saya diskusi RDK, RDKK, beberapa waktu yang lalu juga saya ngomong Mbak Indah ya, alurnya menyusun pupuk subsidi RDK cetak Mbak Indah gitu ya. Ini Mbak Indah ada Pak Dar. Jadi sebetulnya terima kasih Pak Daryanto. Tambahan sedikit. Saya kalau kita sebagai penyuluh itu semuanya sudah tahu lah. Salah satu endingnya untuk memberikan aset kemudahan kepada petani, salah satunya adalah termasuk pupuk bersubsidi. Tapi di situ dalam pupuk bersubsidi itemnya sangat banyak sekali. Nah itulah selalu memberikan kontribusi kemudahan kepada petani. Nah ini makanya kalau memang endingnya nanti hanya untuk luas lahan bersubsidi dan tadi lahan berbasis NOP dan blok, itu sudah, kita nggak pakai RDK nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai penyuluh harusnya seperti itu sudah pakem dari zaman dulu. Kalau ada, tapi sekarang kan mungkin sudah bergeser nilainya, bergeser. Jadi yang utama kami hanya butuh kesepakatan ini harus dibikin atau enggak. Kalau dibikin dua-duanya monggo, kalau hanya salah satu RDKK-nya saja ya. Seperti biasanya aja dulu Pak Dar. Ya. Yang mau dibikin itu hanya satu kelompok tani binaan saja. Yang lain sesuai dengan kebiasaannya aja. Nanti kalau kita menyusun dari membuat RDKK kebutuhan pupuk bersubsidi dari awal, penyusunan harus RDK disusun, kemudian diterjemahkan menjadi RDKK untuk MT1, MT2, Alsintan, Saprodi, semua. Ya nggak selesai-selesai nanti. Wong ini. Gitu ya. Oke. Langsung endingnya aja seperti biasa Pak Dar, nggih. Nanti kalau enggak ya enggak rampung nanti gitu. Ngoten nggih, Pak Kun? Atau ada tambahan? Enggak. Iya, halo. Halo. Nggih, Pak Daryanto. Urun rembuk ini saya. Nih. Halo, siap. Nggih. Gini Pak Daryanto, terkait dengan apa alat mesin. Jadi sempat menyinggung alat mesin untuk PSP di tahun 2018 atau 19, waktu itu masih ada di bidang penyuluhan, itu sudah ada penyusunan database alat mesin di tiap kelompok, di tiap desa. Dan itu kalau tidak salah Pak Jabidi waktu itu ya, sudah buat database, sudah buat buku. Jadi sumbernya pun sudah dari teman-teman PPL. Ya, kemudian selanjutnya berangkat dari situ, mulai saya ini bahkan setiap alat mesin yang dari bantuan pemerintah ini selalu saya minta dikawal penyerahan oleh teman-teman PPL. Seperti tadi saya serahkan traktor roda 4 untuk Kecamatan Jaken, desa mana tadi? Sukorukun atau mana, kemudian ada yang pinjam power tracer, saya minta kelompoknya sama Wilbin-nya atau PPL untuk ikut mendampingi. Nah, kalau mungkin masih ada yang ketinggalan, bisa koordinasi dengan Pak Surya, karena database selalu diupdate, selalu dicatat untuk keberadaan alat-alat itu di kelompok. Yang mungkin belum tercatat misalnya secara swadaya, kalau mungkin tadi sebagai salah satu indikator atau dalam penyusunan RDK adalah sarana prasarana termasuk alat mesin. Yang kedua, saya mohonkan untuk tahun 2022 yang kalau tidak salah itu pupuk itu kan berdasarkan database simultan, kemudian ada SPPT atau NOP, ada NIK. Itu sudah beberapa bulan yang lalu saya minta itu juga nututi layangan pedot, karena itu sebagai salah satu dasar juga untuk masuk ke simultan. Tadi pagi saya juga sudah japri ke Pak Ik,
desa Kecamatan Duguseti karena di minggu depan saya mendapat undangan ke kejaksaan untuk saksi untuk ada pupuk subsidi dari Kerawang yang masuk ke Pati. Nah, sebagai alat atau sebagai alat bantu, tadi saya minta informasi Mas Faik, RDKK sudah siap Pak. Nah, ini saya mohon kecamatan-kecamatan, mohon juga RDKK-nya juga disiapkan. Karena apa? Kalau mungkin penyidiknya atau jaksanya atau hakimnya sampai menanyakan ke sana, saya bisa menjawab. Itu nggih. Jadi itu Pak Daryanto terkait dengan ini mau dikerucutkan dulu, yang mau RDKK pupuk dulu aja yang mau diselesaikan, kemudian RDK-nya itu nanti setelah RDKK pupuk. Nah, monggo ini Pak Gun, monggo. Demikian Pak. Terbalik Pak. Iya. Nganu Pak Dar, tadi kan sudah disampaikan nututi layangan pedot, itu artinya ending dulu baru ditelusur. Makanya kebalik ya betul kesimpulannya. Ya monggo seperti biasanya saja, cuma ini minta dukungan fasilitasi dari pihak desa dan kecamatan. Supaya akselerasi pergerakan kita itu semakin bisa dicapai. Gitu Pak Dar nggih. Nanti kita sambung ngopi Pak Dar nanti Pak Dar. Nggih, siap. Ya ini mau Jumatan nggih Bapak Ibu. Ini ada satu lagi ya. Waktu upload mohon bisa dibuat 2 kali. Dalam 1 tahun di akhir tahun 2003 dan pertengahan tahun 2024. Menyesuaikan dengan APBN murni dan APBN perubahan. Waduh. Untuk antisipasi petani yang gagal upload dan atau semoga ini kok ditanggapi PSB. Eksekusi harus bagaimana? Yang pertama berkaca dari tahun ini ya, karena Permentan 10 tahun 2022 ini baru diterapkan tahun ini. Walaupun di dalam juknis itu menyebutkan bahwa ada realokasi pada tengah tahun, akan tetapi kenyataannya sampai detik ini tidak ada realokasi. Kalaupun ada realokasi, mungkin yang akan kesulitan adalah teman-teman di lapangan yang menyusun alokasi input. Karena kalau melihat di juknis itu harus menghitung pupuk yang harus dikurangi dan menambah pupuk yang akan diberikan per orang. Jadi ini mungkin ya di pusat tidak membuka realokasi. Ada kemungkinan yang kedua, walaupun ada realokasi, mungkin hanya untuk petani yang tertinggal atau petani baru yang belum masuk alokasi. Nah, ini juga belum ada kejelasan. Akan tetapi kalau kita membaca juknis, harusnya memang sesuai yang ada di tulisan tadi. Tapi kalau anggaran APBN perubahan dan sebagainya itu ranah dari sana, ya saya nggak kurang paham. Tapi kalau sesuai juknis, ada kemungkinan mungkin pada tahun ini bisa saja nanti ada tambahan petani yang masuk di alokasi. Atau mungkin pakai yang pertama, bisa juga untuk menambah kurang petani yang sudah terinput. Nah ini sistemnya bisa atau tidak, asumsi saya ada 2 ini Pak. Jadi untuk yang tahun ini kemungkinan bisa terjadi, dari tahun-tahun sebelumnya juga kemungkinan akan bisa juga kita kalau lihat juknisnya seperti itu. Jadi matur suwun, mungkin bisa saja ini nanti tahun ini ada kemungkinan di bulan Oktober akan ada pembukaan alokasi untuk menambah petani yang tertinggal. Nih, itu Pak. Nggih, mungkin sementara itu nggih Bapak Ibu. Kan Pak Darsuki minta tolong Bu Kadis mau menyampaikan terakhir. Pak Gun. Mohon izin Pak Gun. Mohon izin Pak Gun. Terima kasih waktu diberikan pada saya. Yang ingin saya tanyakan Pak, dengan adanya sistem kelembagaan kelompok tani, ini kan ada kelompok domisili, padahal kita mengerucut pada kelompok hambara.
Nah, ini konsep kelembagaan Permentan 67 tahun 2016 harus direvisi kembali, Pak. Supaya nanti sebagai pegangan seorang penyuluh di dalam membuat suatu eksekutor ketika ke lapangan. Itu permintaan kita sebagai seorang penyuluh, Pak. Makasih. Oke, kalau itu nanti kita diskusikan ya. Kita ngopi aja dulu, nanti baru arahnya enak. Nanti kalau saya diskusikan di sini nanti nggak selesai. Oke, nggih? Halo. Halo. Pak Gun. Halo. Enggak, yang jelas seperti yang dikatakan Pak Dianto tadi, kalau merevisi Permentan 16 tahun 2006-2016 jelas nggak bisa, Mas Dianto, untuk merevisi. Dalam pelaksanaannya aja di lapangan kita menyesuaikan, ya, menyesuaikan apa pasti Kementerian Pertanian nyusun itu pasti sudah dikaji mendalam, termasuk pengelolaan BPP yang jadi Permentan. Saya ikut itu merumuskannya, pengelolaan BPP tingkat nasional itu saya ikut. Makanya dulu tahun 2018 saya door to door ke kabupaten lain dengan Uslu. Nah itu makanya kalau sudah direvisi nggak bisa, tapi kita menyesuaikan. Ya. Mohon maaf. Kalau kita melihat potret di lapangan sudah berbeda, padahal kita undang. Ini yang harus kita renungkan. Padahal program kita sekarang arahnya ke poligon. Oke, Pak Dianto. Terima kasih. Oke, ini nanti kalau diskusi di sini nanti yang lain nanti pada bingung. Nanti kita ngopi forum khusus. Nanti kalau itu bentuknya usulan untuk merubah Permentan, diusul ke, gelem merubah atau enggak kan gitu nggih. Nanti kalau saya menterinya pasti saya ubah deh, santai aja. Ya, mungkin gitu Bapak Ibu, karena sudah mau Jumatan, terima kasih banyak atas semua atensinya, perhatiannya. Untuk Zoom yang akan datang ya, insya Allah. Ya ini nanti nggih. Untuk pertemuan yang akan datang ya, mohon Bapak Ibu standby tepat waktu. Ya itu aja pesan saya. Ya, nanti kita share lagi untuk topik yang berbeda. Yang jelas tadi pesan saya untuk satu PPL, untuk satu andalan administrasi kelembagaannya bagus, pertemuan kelompok taninya bagus, itu PR yang pertama kali saya sampaikan itu dieksekusi. PR yang kedua adalah aplikasi Biosaka masing-masing teman-teman penyuluh, gitu. Jangan sampai ada misalnya Nyon Sewu wilayah Pati tekok wong bluro, nah, misalnya gitu, padahal neng Pati ono, nah, kan kacau nanti, ya. Itu pesan saya dua dulu, nanti ke depan kita coba lebih perbanyak inovasinya, lebih kita pertegas, nggo suwuk rapopo, yang penting produktivitas tinggi dan produksinya banyak kan gitu. Ya, dari saya cukup. Tadi Bu Kadis, monggo Bu Kadis. Ya, terima kasih. Kalau nulis teknis itu ojo ning kene lah nanti. Nanti ini sendiri ya ke bidangnya ya. Jadi ini saya ingin meyakinkan ini ya bahwa surat ini sudah dipahami semua nggih. Surat edaran Pak Bupati sudah paham apa yang panjenengan nanti lakukan. Langkah-langkah apa yang panjenengan lakukan nggih. Ada yang masih ragu, bingung, monggo silahkan. Sudah nggih? Yang jelas beginilah teman-teman, kalau kita ini apa kan waktu kita nggak banyak. Apa yang harus secepatnya kita siapkan di sini yang bisa dilakukan oleh teman-teman, itulah yang nanti yang ini yang memang harus segera ini kita tindak lanjuti, kan? Jadi ini sudah dibuat schedule-nya ya. Nanti nyuwun tolonglah teman-teman kalau memang ada permasalahan segera nanti komunikasi dengan bidang ya. Yang jelas tadi harus segera ketemu Pak Camat. Karena Pak Camat ini pasti menerima surat ini mesti jogok bingung juga gitu kan, agak bingung gitu kan. Jadi
nggak mungkin nanti Pak Camat ke BPP, kalau mungkin tonggone ya mungkin, tapi kalau jauhan dengan Pak Camat kan panjenengan yang proaktif saja ke kecamatan. Itu nggih. Itu kemudian terkait dengan tadi dana desa ini kan carane ngono nanti tahun depan lah ya. Itu teman-teman harus ikut tadi musreng Bangdes, harus hadir di sana dan saya tolong nanti melaporkan hasil musreng Bangdesnya. Apa nanti yang kegiatan yang bisa masuk di sana untuk sektor pertanian melalui dana desa. Ya, jadi panjenengan nanti mengawal di situ. Mudah-mudahan termasuk ini fasilitasi nanti pembuatan data database itu bisa difasilitasi oleh dana desa. Ya, itu saya kira itu ya yang jadi ini memang kita perlu rekoso lah, nek rekoso awal enggak apa-apa, tapi setelah itu kita nanti data itu bisa kita pegang menjadi database baik itu di BPP maupun database desa. Jadi biar sinkron gitu kan, kita enggak nek wayahe lagi bingung golek data, lagi golek poligone di TTO desa bingung gitu kan. Kelompoknya mana. Tapi kalau nanti kita sudah punya itu, apapun permintaan data mbah itu DAK, mbah itu nanti APBN, ya, tugas pembantuan dan sebagainya, panjenengan sudah selalu siap datanya. Itu harapan kami. Jadi saya selalu harap teman-teman piye carane jenengan inovasi-inovasi apa sing masuk itu yang mungkin yang sudah selesai ini bisa ilmunya bisa disampaikan kepada BPP yang lain gitu kan. Ya caranya agar contoh misalnya Gabus kemarin katanya tinggal mungkin 90%, Kecamatan Tayu mungkin sudah selesai mungkin ya, malah sudah selesai. Nah, itu tolong jenengan trik-triknya piye gitu kan. Itu tolong disampaikan ke BPP yang lain gitu. Sing BPP yang misalnya masih jauh ya datanya dari ini ya jangan malu untuk bertanya gitu kan. Jangan hanya diam saja kok dikiranya tak kira nek diam kok wes selesai jebule nanti pada saat waktunya sudah ditentukan malah belum apa-apa gitu, belum siap gitu ya. Ya saya kira itu yang jelas ini segera panjenengan nanti komunikasi dengan Pak Camat yang belum ada agenda rakorcam misalnya segera saja nanti jadwalnya seperti apa nanti kita bagi tugas nanti ya. Kalau memang kita harus turun, kita turun gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah, misalnya Dukosti, sudah saya saja Bu, gitu ya sudah, gitu kan. Berarti cukup koordinatornya Dukosti gitu ya. Nonton ya, cukup ya. Ya sudah nggak ada lagi pertanyaan ya, sudah ya. Ya, terima kasih atas ini ya kehadirannya teman-teman, atas perhatiannya. Dan monggo saya serahkan kembali ke Pak. Langsung saya tutup. Oh sudah. Oh ya, saya nutup. Oh ya. Sudah saya tutup. Ya selesai ya ini. Berarti sudah ya. Dibuka semua coba suaranya. Pengen dengar suaranya. Sampun nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bro, screenshot muncul semua. Laporan. Tampilan video. Halo. Siap Tambah Romo. Mana Tambah Romo? Gambarnya mana gambarnya? Oh masih Wan. Sudah sehat ya. Siap, dimuncul yang yang ada videonya Pak. Videonya ya. Oke, screenshot. Ya screenshot untuk baru. Tambah Romo siap. BPP Wedari kok hilang lagi mana itu? Puji masih on. Ayo screenshot. Ayo, sudah. Opa, semangat. Kompeten. Apa aja nembah? Melaju terus. Ayo.
Lo kok banyak yang Untuk enggak orang, kalau 04 itu ya. Anjir. Sudah belum? Oke, wes, Mas. Oke, makasih banyak. Ya, Mbak.